Saudara-saudari terkasih, semakin saya merenungkan situasi yang sedang kita hadapi, pandemi COVID-19 ini, semakin saya menyadari bahwa kita ada yang keliru dalam mengartikan dan menjalani hidup ini. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya terus-menerus, hampir setiap hari, mendengar umat yang mengeluh bahwa mereka merasa tidak berdaya, situasi ekonomi macet, bahkan tidak tahu apa yang harus dibuat. Keluar takut, berelasi juga khawatir, usaha jelas macet. Ada yang mengatakan bahwa sekarang ini yang jalan tinggal 20%, dan kalau ini terus-menerus tidak tahu apa yang harus dibuat. Intinya, saya melihat bahwa kita kehilangan kemampuan untuk survival. Kita kehilangan keterampilan untuk hidup. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak mengerti, saya tidak tahu mesti harus bagaimana. Tidak ada uang sama sekali. Dan kemudian saya merenung. Kebudayaan kita, kebiasaan kita mengarahkan kita ke tempat yang sedemikian nyaman, tetapi sekaligus juga dalam arti tertentu rapuh. Karena kemudian ketika yang kita pegang, yang kita yakini goyah oleh pandemi ini, banyak di antara kita yang tidak bisa survive. Bahkan tidak tahu bagaimana harus hidup dalam situasi seperti ini. Saya bandingkan dengan burung-burung di udara, dengan ikan-ikan di laut. Mereka tetap hidup beratus-ratus tahun, ada yang berjuta-juta tahun, dan tetap survive. Tetapi manusia yang berakal budi ini seperti lumpuh menghadapi situasi yang membuat mereka goyah, terkejut. Nampak sekali keterampilan survivalnya sangat lemah dan rapuh. Ada yang salah dalam cara kita menjalani kehidupan ini. Tetapi saya rasa ini adalah sebuah proses yang membuat kita harusnya menyadari kita perlu mengubah cara hidup kita. Namun yang juga saya renungkan lebih dalam, bukan hanya masalah survival dalam bagaimana harus hidup, tetapi juga dalam berelasi. Itu banyak yang tidak sungguh-sungguh mampu. Tidak memiliki keterampilan yang mendalam tentang bagaimana harus berelasi. Dan yang lebih parah adalah tidak tahu cara berelasi tetapi mau membangun rumah tangga, mau menikah, bayangkan. Sudah kelihatan ujungnya. Tidak bisa berelasi tetapi membangun rumah tangga. Waduh. Menurut saya sangat jelas apa yang akan mereka alami. Membangun rumah tangga itu mengandaikan kemampuan relasi yang mendalam. Tahu bagaimana cara mendengarkan, bagaimana berempati, bagaimana mengalah, bagaimana mengutamakan orang lain, bagaimana harus mengungkapkan perasaan dan memahami perasaan, membicarakan bersama, kemudian bisa saling menghargai satu sama lain. Dan ketika keterampilan itu tidak ada, mau membangun rumah tangga, apa yang akan terjadi? Dan itu saya lihat semakin hari semakin jelas. Maka survival skill-nya memang luar biasa. Dan tentu ada yang keliru di situ. Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya yang harus kita lakukan adalah meneladan orang-orang suci, meneladan guru-guru rohani. Tentu seperti Yesus sendiri yang menjadi guru yang patut kita teladani. Melihat apa yang penting yang dia perjuangkan dan bagaimana harus hidup berdasarkan iman, harus berdasarkan cinta kasih. Mungkin kita mesti kembali ke hal-hal yang pokok. Seperti misalnya untuk apa kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan itu untuk apa? Dan apa yang penting dalam hidup ini? Kalau melihat kebutuhan yang sebetulnya kita butuhkan tidak banyak-banyak.
Kita hanya butuh makan, dan itu juga tidak terlalu banyak. Kalau banyak-banyak malah nanti diabetes. Sebetulnya sedikit saja. Tetapi kita sudah terlalu terbiasa dengan menumpuk barang-barang yang begitu banyak. Mounds of things. Gunung barang-barang yang seolah-olah tanpa barang itu kita tidak bisa hidup. Rapuh sekali. Ya, kita mesti kembali ke hal-hal yang pokok-pokok itu. Tetapi juga meneladan dari Sang Guru Ilahi yang menunjukkan jalan bahwa ada yang lebih penting dalam hidup ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan diberikan kepadamu. Berusahalah selalu memuji Tuhan senantiasa dalam keadaan apapun juga. Masalah kerajaan Allah itu bukan hanya masalah makanan dan minuman, namun damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Nah, mungkin kita harus kembali ke arah-arah seperti itu. Tetapi yang paling utama sebetulnya adalah sadar dan menyadari bahwa ada yang salah dalam cara hidup kita ini. Kalau tidak, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Kalau mengatakan bahwa, oh ini akan segera berlalu. Kita masih bisa hidup seperti ini lagi, terus begini terus. Tidak akan ada perubahan. Mungkin justru pandemi ini mau mengatakan, coba berhenti sebentar, buka mata, tengok kiri kanan. Mungkin ini arah yang salah dalam hidup kita. Kita perlu ke arah yang lain. Melihat cara hidup yang berbeda. Hidup yang sederhana. Hidup yang tidak membutuhkan banyak hal. Tetapi hidup yang lebih solider satu sama lain. Hidup yang lebih ramah satu sama lain, termasuk dengan alam. Hidup yang lebih terampil dan tahan uji dalam banyak hal, terutama dalam membangun relasi. Hidup yang berdasarkan pada rohani, psikologis, dan juga fisik. Bukan hanya berdasarkan rasio, tetapi menyadari bahwa diri kita ini lengkap dan utuh. Ya, ada rasio, ada psikologis, ada juga rohaninya. Ada yang fisik, ada yang jasmani. Dan kita mencoba untuk lebih utuh dalam menghadapi hidup kita. Mungkin itu undangannya. Sehingga kita sekarang berpaling ke arah yang lebih holistik, lebih penuh. Jangan hanya bersumber pada satu hal. Mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita tidak terus-menerus memaksa ke satu arah yang membuat diri kita sendiri mentok, tidak terampil dalam hidup. Cara langkah pertamanya adalah mengakui bahwa ada yang keliru dalam hidup kita dan kita mengubahnya. Bagaimana mengubahnya? Lihat contoh-contoh teladan orang-orang suci yang menemukan arti dan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan kemudian menyederhanakan hidup ini pada hal-hal yang pokok-pokok, yang penting-penting. Mungkin dengan cara itu kita menemukan hidup yang penuh pengharapan. Karena memang nantinya menurut Tuhan akan tinggal 3 hal. Iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Mungkin ini saja yang kemudian menjadi fokus hidup kita. Bagaimana kita masih tetap bisa berpengharapan. Bagaimana kita masih bisa tetap percaya dalam keadaan yang sangat sulit. Dan tetap hidup dalam kasih bagaimanapun juga. Dan mungkin karena itu kemudian kita menemukan arti hidup kita. Untuk apa kita diciptakan dan bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Hiduplah di dalam kasih. Karena nanti tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Tuhan memberkati.